Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Edisi Selasa 31 Oktober 2023. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yosua 2 ayat 15 sampai 24. Yosua 2 ayat 15 sampai 24. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yosua 2 ayat 15 sampai 24. Yosua 2 ayat 15 sampai 24. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kuikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepaskanlah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikat tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan lelah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini itu gemetar menghadapi kita." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah mengingat kebaikan Tuhan. Ungkilalai Pak Kaborokna Puang. Hampir setiap orang mengharapkan hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupannya. Umumnya perlakukan yang baik membuat orang yang menerimanya merasa senang dan berhutang budi, terutama ketika seseorang berjasa begitu besar menolong kita dalam keadaan yang sulit. Hal itu akan sangat berkesan dan selalu diingat. Allah memakai Rahab untuk menyatakan kebaikan kepada kedua pengintai agar dapat keluar dari Yeriko. Keduanya diturunkan dengan tali melalui jendela, sebab rumah Rahab menyatu dengan tembok kota.
Selanjutnya mereka disuruh bersembunyi selama 3 hari di pegunungan sampai para pengejar kembali ke Yeriko. Merespon tindakan Rahab, kedua pengintai memintanya mengingatkan tali dari benang kirmisi pada jendela tempat mereka diturunkan, serta seluruh kaum keluarga berkumpul di rumah Rahab. Sumpah itu akan ditepati apabila Rahab tetap setia tidak mengabarkan perkara kepada kedua pengintai. Dan Rahab menjamin hal tersebut aman padanya. Kisah selanjutnya membuktikan bahwa perbuatan baik atas kehendak Allah dari pihak Rahab diingat oleh kedua pengintai di Yeriko. Rahab dan keluarganya dilindungi seperti yang telah dijanjikan para pengintai. Mereka dibiarkan hidup oleh Yosua. Ingatlah bahwa Allah telah menyatakan kebaikannya bagi kita. Allah telah begitu baik. Nyatakanlah kebaikan kepada sesama sebagai syukur atas kebaikannya. Walaupun mungkin kita akan mengalami keadaan di mana kebaikan kita tidak dihargai dan justru disalahpahami. Tetaplah nyatakan saja kebaikan, karena Allah yang akan menilainya menurut kebenarannya sendiri. Dan atasnya Dia pula yang akan memperhitungkannya bagi kita apa kebaikan yang kita buat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa menyatakan kebaikan kepada sesama. Walaupun kebaikan itu kadang-kadang tidak dihargai dan justru disalahpahami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menilai setiap kebaikan yang kami lakukan. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memampukan kami dalam kami melakukan setiap kebaikan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga berdoa Bapa buat saudara-saudara kami yang Engkau berikan berkat yang melimpah. Kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati mereka di dalam setiap usaha yang dilakukan. Dan biarlah mereka juga Tuhan boleh berbagi dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, Engkau sembuhkan. Tuhan, Engkau pulihkan Bapa. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sehat dan pulih kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berduka. Tuhan, Engkau hiburkan dan kuatkan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam permasalahan. Biarlah Engkau Tuhan yang akan hadir di sana. Biarlah mereka boleh senantiasa mengandalkan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Engkau tambahkan berkat-Nya, berikan kesehatan dan sukacita. Tuhan, kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya, biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.